Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Irsalina Lahiza. Dalam proses analisis karya ilmiah yang saya lakukan, ada sebuah pertanyaan yang terus terlintas di pikiran saya. Mengapa program inovasi e-health yang sudah dirancang secara humanis dan efisien oleh pemerintah kota Surabaya justru belum berhasil mengurangi antrean secara signifikan, khususnya di Puskesmas Kalijudan? Untuk menjawab teka-teki tersebut, saya coba bedah karya yang bertajuk Difusi Inovasi Program e-health di Puskesmas Kalijudan, Surabaya. Nah, akar masalahnya itu bermula dari kepadatan antrean yang luar biasa. Bayangkan teman-teman, rata-rata puskesmas di Surabaya melayani 100 hingga 300 pasien setiap harinya. Bahkan, warga itu seringkali harus datang sejak subuh dan meletakkan barang seperti helm hanya sebagai penanda urutan antrean karena loket itu belum dibuka. Nah, kondisi inilah yang memicu lahirnya inovasi digital. Pemerintah kemudian menghadirkan e-health nih teman-teman, sistem pendaftaran berbasis web agar warga itu bisa mendaftar dari mana saja tanpa perlu mengantre fisik terlalu dini. Nah, satu hal yang menarik nih, inovasi ini sangat humanis karena aplikasi ini menyediakan layanan dalam 3 bahasa sekaligus. Pertama Indonesia, Jawa Surabaya, dan Madura. Tujuannya jelas ya teman-teman, karena teknologi ini supaya terasa akrab dan mudah digunakan oleh warga lokal dari berbagai etnis. Namun bagaimana proses penyebarannya ya atau difusinya? Di Puskesmas Kalijudan, pihak manajemen melakukan difusi melalui sosialisasi dengan membagikan lembaran cetak atau printout berisi tata cara pendaftaran kepada pasien. Sayangnya kondisi di lapangan menunjukkan hasil yang kontras nih teman-teman. Masyarakat itu masih sangat dominan memilih jalur manual. Mereka lebih memilih datang langsung, mengambil nomor fisik, dan menunggu di loket karena dianggap lebih pasti. Sehingga volume antrean di Puskesmas Kalijudan itu tetap menumpuk. Jadi setelah melakukan analisis mendalam nih teman-teman, saya akhirnya mendapatkan jawaban mengapa hal ini itu terjadi. Ya, kita dari kemarin sudah bahas kegagalan adopsi. Ini pasti terjadi sebuah kegagalan adopsi teman-teman, yang disebabkan oleh 3 faktor kunci utama. Pertama, kesenjangan pengetahuan TIK. Mungkin masyarakat itu masih memiliki literasi digital yang rendah dan banyak yang tidak memiliki perangkat gadget ataupun akses internet yang memadai. Kedua, sosialisasi itu tidak merata. Jadi metode sosialisasi yang hanya mengandalkan media cetak tadi dianggap terlalu sederhana dan tidak menjangkau seluruh lapisan warga secara efektif. Kemudian yang ketiga, hambatan psikologis. Kurangnya keinginan untuk beradaptasi dengan sistem baru membuat warga itu lebih memilih bertahan pada cara konvensional. Kesimpulannya, secanggih apapun sebuah inovasi, keberhasilan itu sangat bergantung pada bagaimana proses difusi mampu menyentuh kendala nyata di masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.